Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum menyaksikan video kali ini, mari kita berdoa. Sama-sama saling mendoakan ya. Saya doakan kalian semua diberikan nikmat sehat, diberikan kemudahan di dalam menyerap ilmu yang disampaikan. Doakan saya juga diberikan nikmat sehat, diberikan rezeki yang melimpah, sehingga bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini. Video kali ini berbicara mengenai tekanan gas dan aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, salah satu prinsip tekanan gas ini digunakan pada balon udara. Tujuan pembelajarannya apa? Supaya nanti kalian dapat memahami aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Tekanan udara, ini dikemukakan oleh Evangelista Torricelli ya, menetapkan tekanan atmosfer dan menemukan alat untuk mengukurnya, yaitu barometer. Evangelista Torricelli ini dia melakukan penyelidikan dengan menggunakan pipa kaca Torricelli yang penampang lubangnya 1 cm persegi, ini panjangnya 100 cm. Diisi penuh dengan raksa, ditempatkan terbalik, mulutnya ada di bawah. Nah, ternyata ini permukaannya naik sampai 76 cm. Nah, inilah yang disebut dengan tekanan 1 atmosfer atau tekanan 1 atm. Nah, untuk mengukur tekanan udara ini digunakan barometer. Nah, jadi tekanan udara luar ini adalah 76 cm Hg ya, 76 cm Hg. Setiap naik 100 meter dari permukaan air laut, maka tekanan udaranya akan turun 1 cm Hg. Contoh misal ya, Kota Bandung memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Berapa tekanan udaranya? Kota Bandung memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Berapa tekanan udaranya? Nah, ingat tadi setiap naik 100 meter tekanan berkurang 1 ya. Nah, ini naik 600 meter maka tekanannya berkurang 6. Jadi berapa tekanan di Kota Bandung ini? Nah, jadi tekanan udara di Kota Bandung 76 dikurangi 6 ya, sama dengan 70 cm Hg. Nah, salah satu yang menggunakan prinsip tekanan gas ya, ini dimanfaatkan pada pengembangan balon udara. Ini ya, balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon ini dia bergerak ke atas ya balonnya. Ingat, udara panas lebih ringan dari udara dingin. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun. Ini jadi prinsip tekanan gas dimanfaatkan pada balon udara. Nah, aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup diantaranya ini ada pada pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, kemudian tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia, kemudian tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Nah, yang pertama pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Bagaimana tumbuhan yang tinggi dapat mengangkut air yang ada di dalam tanah menuju daun yang letaknya lebih dari 10 meter dari akar? Nah, air ini diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian air masuk
ke sel epidermis melalui proses osmosis. Selanjutnya air melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisekel. Selanjutnya air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan xilem daun. Nah, ini air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang ini dipengaruhi gaya kohesi dan adhesi. Kohesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis, sedangkan adhesi kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Selain gaya kohesi dan adhesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau disebut daya isap daun. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem, sehingga air pada akar dapat naik ke daun, ya. Nah, ini ya. Jadi air dapat diangkat naik dari akar ke bagian tumbuhan. Ini dipengaruhi oleh daya kapilaritas batang, gaya kohesi dan adhesi, dan daya isap daun. Kemudian pengangkatan nutrisi pada tumbuhan, ya. Semua bagian tumbuhan, akar, batang, daun, dan bagian lain yang memerlukan nutrisi. Pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Ya, jadi pengangkutan hasil fotosintesis ini melalui pembuluh floem, dimulai dari sumbernya yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju yang memiliki konsentrasi gula rendah, dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem, ya. Jadi pengangkutan nutrisi pada tumbuhan ini melalui pembuluh floem. Nah, kemudian aplikasi yang kedua, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia, ya. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah ini memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal, karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sphygmomanometer, ya. Tekanan darah normal ini berkisar 120-80 mm². Angka pertama disebut angka sistol. Ini menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Angka kedua disebut dengan angka diastol, menunjukkan pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung. Kemudian aplikasi yang ketiga, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setiap menit paru-paru menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada bagian ini, tekanan parsial adalah tekanan oksigen dan karbon dioksida yang terlarut di dalam darah. Nah, mari kita renungkan. Di dalam tubuh kita terdapat organ yang bernama jantung. Jantung memiliki fungsi yang memberikan tekanan pada darah, sehingga darah yang mengandung oksigen, protein, mineral, dan zat-zat lain yang diperlukan tubuh dapat mengalir ke seluruh tubuh kita. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh menjadikan terpenuhinya kebutuhan sel-sel dalam tubuh kita, sehingga kerja organ di dalam tubuh kita tidak mengalami gangguan.
bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan tubuhmu dengan sempurna, sehingga bahan-bahan yang tidak diperlukan bagi tubuh dapat dialirkan melalui darah dengan sistem pompa yang dilakukan oleh jantung. Begitu pentingnya peran jantung bagi tubuh kita. Apakah kamu sudah berupaya menjaga kesehatanmu? Ya, sekian ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, selalu menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya kita bahagia ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.